Oke, nah selanjutnya kita akan membahas ya bagaimana sih cara pengaturan untuk si Oppo Reno 11 supaya baterainya awet. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Jadi yang pertama, hapus aplikasi. Ini kan kalau misalnya di-download seperti ini ya, aplikasi bawaannya. Lalu kalian hapus satu persatu. Nah, ini berarti ini aplikasi bawaan atau bloatware yang memang bisa dihapus kalau ada dua pilihan ini. Nah, pilih yang ini, yang gambar sampah ya. Karena kalau pilih X ini itu cuman menghapus di luar aja gitu ya. Nah, ini semuanya ini, hapus yang ini, lalu hapus terus ini juga buat apa gitu kan. Selanjutnya ini, jadi untuk mengawetkan baterai, jadi hapus aplikasi bawaan itu. Oke. Nah, ini hapus. Karena buat apa juga? Hapus. Ingat yang gambar yang dihapusnya jangan gambar X ya, tapi gambar sampah itu. Ini hapus, semua hapus aplikasi bawaannya itu. Hapus. Jadi itu hapus semua. Ini juga karena saya nggak butuh kredipo juga. Nah, di sini juga hapus. Nah, kalau yang ini memang Spot TV ya hapus aja lah. Nah, terus booking aplikasi ini hapus. Terus Lazada saya nggak pakai Lazada karena kita pakainya Shopee, hapus aja. Terus Netflix ini kalau nggak salah, sekarang bisa dihapus toh. Nah, ini hapus. Nah, ada VinFast ini hapus semuanya aja. Facebook itu pasti dipakai ya, yang nggak dipakai hapus. Kita pilih masuk ke unggulan. Nah, di sini ada yang dihapus nggak? Oh, enggak. Nah, masuk ke aplikasi lainnya atau diginiin aja. Dibuka folder. Nah, di sini banyak banget nih. Ada LinkedIn, kita hapus semua. Agoda, buat apa Agoda ya? Nah, ini hapus semua. Terus Tokopedia saya pakai, ini VinEasy. Nah, ini VinEasy ini bloatware yang nggak bisa dihapus, tapi kalian pilih info aplikasi. Nah, di sini. Nah, lalu pilih nonaktifkan. Nah, ini masukkan password. Oke. Nah, ini sudah dinonaktifkan. Jadi kalau aplikasi yang nggak bisa pilih dipijit, ditekan, lalu pilih buka folder. Nah, di sini GNT Express apakah bisa dihapus? Oke, bisa. Terus Ajoy Game saya pakai ya. Ini Fluidshot ini nggak saya pakai, banyak banget. Ini Worm ini kita hapus. Nah, selanjutnya ini juga hapus. Jadi aplikasi yang nggak dipakai hapus saja. Ini kita hapus. Ini Tomorrow ini hapus apaan ini? Oke, nah ini untuk menghilangkan iklan di sini kita klik ini. Nah, di sini ada rekomendasi lainnya, di uncentang aja. Nah, ini akan hilang nantinya iklannya. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan aplikasi ini yang dua ini nih, folder dua ini bisa dilihat ya. Nah, ini folder yang ini sama yang ini yaitu aplikasi populer dan game populer. Kalian tinggal masuk ke bagian toko ke app market ya. Nah, ke app market. Nah, masuk ke bagian sini lalu pilih lewati, jangan sampai diinstal, lalu ke bagian profil. Nah, setelah itu kita pilih X aja. Nah, di sini masuk ke gear ini ya, gear atas. Nah, ini. Nah, di sini ada pemirsa paket installasi peringatan pemberitahuan aplikasi populer dan game ini nonaktifkan. Nah, ini nonaktifkan nantinya akan hilang. Nah, ini nggak ada. Seperti itu. Nah, lalu aplikasi apa saja sih yang dihapus? Nah, ini biasanya nih yang jarang dipakai dari Google, hapus saja. Misalnya masuk ke bagian folder Google yang ini. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang akan saya hapus yaitu Google One, karena saya nggak pakai juga. Nah, selanjutnya yang dihapus Google TV, buat apa juga, nggak nonton TV juga kan. Terus Google Wallet kita pakai mungkin. Terus cari perangkat pakai, Home pakai, Assistant pakai, Google Drive pakai, File pakai ya. Apalagi Google Map itu penting banget karena itu menjadi andalan dari HP Android gitu kan ya. Nah, ini udah sih untuk aplikasi yang dihapus. Ini di bagian alat bantu. Kita cek, tekan lama lalu buka folder. Di sini mana sih yang mau dihapus? Kalau saya sih ini ya, GenSpace ini saya nggak pakai ya, tapi ini kan nggak bisa dihapus. Ini bisa ya, jadi hapus aja. GenSpace saya nggak pakai. Terus oke. Nah, ini udah semua. Nah, selanjutnya untuk agar baterainya ini awet ya, agar baterai awet, masuk ke daerah pengaturan. Nah, masuk ke ini karena jaringan 5G itu berpengaruh, masuk ke daerah jaringan. Ini tipsnya ya, biar kalian biar kalian awet baterai.
lalu pilih pengaturan lainnya kalau nggak salah. Nah, ini ada pengaturan lainnya Smart G, secara otomatis beralih antara 5G dan 4G untuk mengurangi konsumsi baterai. Sebetulnya buat apa gitu kalau kalian menggunakannya di daerahnya ya cuman 4G LTE gitu. Jadi dinonaktifkan aja ini, matikan aja gitu. Nah, ini menghemat baterai menurut saya gitu kan. Nah, terus pengguna data, beralih SIM data, gunakan data selama ini. Coba kita klik ini. Nah, ini jaringannya, jenis jaringan pindahkan aja ke 4G LTE semuanya ya. Bagi kalian yang menggunakan internet ini, jaringannya pindahkan aja ke 4G LTE, karena kan ini nyedot baterai banget gitu, walaupun memang nggak ada jaringannya juga gitu. Jadi pilih yang 4G LTE aja. Nah, ini juga sama, yang 4G LTE. Nah, selanjutnya tips lain ya, bagi kalian yang ingin awet baterai. Nah, di sini ada kalau nggak salah di bagian ini ya, di bagian layar dan kecerahan. Nah, di sini kecerahannya jangan otomatis. Kalian nonaktifkan aja kecerahan otomatis. Jadi sesuaikan aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau misalnya mau mode gelap ini boleh ya, tapi menurut saya sih mode gelap percuma juga sih. Pernah dicoba tapi tetap lumayan boros karena memang apalagi gak suka juga sih kalau mode gelap ya. Boleh mode gelap diaktifkan boleh, cuman saya pilih mode terang ya. Lalu kalau nggak salah, kalau ini mah lebih sejuk, lebih hangat ya, normalin aja. Ukuran tampilan, rotasi otomatis saya matikan. Lalu layar mati otomatis. Nah, ini walaupun memang diperingatan harus 30 detik, tapi mendingan ini aja lah, mendingan sampai 30 menit aja. Terus tingkat penyegaran layar di sini. Nah, ini penting banget nih bagi kalian nih. Kalau pilih otomatis ini bisa ke 120 Hz. Ini bisa menghabiskan baterai banget. Terus standar itu 60 Hz. Jadi kalau misalnya baterai kalian pingin awet, jadi pilih yang standar aja. Gitu. Jadi kalau standar seperti ini nih, walaupun emang agak gergek-gergek gitu kan. Kalau otomatis nih enak memang, cuman gitu kan menghabiskan baterai, apalagi kalau misalnya kalian menggunakan 120 Hz. Ini enak banget sih, sok banget gitu. Di sini ada juga kecepatannya, default. Atau bisa kalian milih ini aja, pilih otomatis ya silakan gitu. Kalau di bagian ini, tapi kalau enak sih standar ya, pilih standar aja lah gitu. Karena ini semakin Hz-nya tinggi, semakin menghabiskan baterainya juga gitu. Jadi pilih standar. Karena nggak ngaruh juga sih sebetulnya, 60 Hz udah lumayan lah gitu. Nah, selanjutnya di bagian Oke, kita bagian layar dan kecerahan udah, kenyamanan mata, mode warna, ukuran tampilan, daya penuh aplikasi. Nah, ada kalau nggak salah nanti ya kita akan cari dulu untuk yang selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kalian harus atur ya, yaitu di bagian masuk ke bagian keamanan dan privasi. Di bagian keamanan dan privasi. Nah, lalu kalian geser ke bagian bawah. Nah, di sini ada keamanan dan privasi lainnya. Nah, ini keamanan dan privasi lainnya, klik aja. Ini mirip-mirip sama iPhone ya. Jadi iPhone itu punya jejak digital ketika kalian menggunakan aplikasi apa yang dipakai. Nah, di sini juga ada Android juga. Memang mirip-mirip sama, kalau sekarang itu mirip ya. Gitu, si fitur-fiturnya mirip iPhone. Nah, ini jadi konten aplikasi, izinkan aplikasi mengirimkan konten ke sistem Android. Ini akan terus dikirimkan gitu aktivitas kalian. Gitu kan. Maka nonaktifkan aja. Nah, ini bisa mengawetkan baterai ya. Ini udah saya coba dan memang bagus gitu. Terus ada juga Android System Intelligence, pengenalan di perangkat misalnya. Ini mah nggak berpengaruh juga. Yang penting ini ya, konten aplikasi, izinkan aplikasi mengirimkan konten, silakan dinonaktifkan aja. Nah, oke, selanjutnya kalau kata sandi, penyelamatan aplikasi, agen penyimpanan kredensial, ini udah. Nah, masuk ke ini bagian keyboard ya. Nah, atau kita masuk ke bagian keyboard aja. Kita cari keyboard. Oke. Nah, ini masuk ke pengaturan keyboard. Nah, di sini. Nah, papan ketiknya silakan dipilih aja mau ditambahkan apa, ini udah Indonesia. Kalau papan ketik udah
aman kilowatt, layanan kamus pribadi dan lain sebagainya itu nanti masuk ya. Terus kelola papan ketik, ini keyboard otomatis, kamus pribadi, oh yang sama yang tadi ya. Terus metode input, lokasi, pengaturan, bentar. Nah, langsung masuk ke bagian, jadi keyboard kita lewati. Jadi ada ini suara dan getar aja. Nah, di sini kalian bisa ini ya, bisa mengatur ya. Di bagian sini haptik. Ini haptik nih, ini mengganggu banget haptik. Dapatkan masukan haptik untuk sentuhan usapan layar. Ini kita nonaktifkan aja. Ini juga lumayan menghemat baterai kalian. Terus pilih lainnya. Penonton telinga enggak, terus suara jernih, bunyi lainnya. Nah ini bunyi apa? Ini silakan ya, mau ditambahkan atau tidak gitu. Yang penting itu haptik itu nonaktifkan aja, itu parah banget. Selain mengganggu kan itu menghabiskan daya baterai juga menurut saya ya. Ini bergetar sepeding, bergetar jangan ganggu misalnya. Oke, terus informasi lokal. Nah ini informasi lokal. Layanan lokasi. Nah di bagian sini nih, kalau misalnya kalian nggak pakai nih, ada beberapa yang recommended untuk dimatikan ya. Yang pertama lokasi, mungkin kalau nggak memang kalian bepergian ya, mendingan ditutup aja, nggak diaktifin gitu, kecuali memang nanti ada perintah untuk mengaktifkan. Nah selanjutnya yang harus dinonaktifkan di bagian sini ada NFC gitu. NFC dinonaktifkan aja, karena kalau ketika masih nyala itu akan tetap mengganggu. Nah kalau ini ya di onin lah gitu kan ya. Kalau ini pasti on ya. Oke, nah itu sih kalau untuk mengawetkan baterai. Jadi hal yang paling kalian lakukan itu menghapus aplikasi bawaan yang memang gede banget gitu, banyak banget ya. Terus selanjutnya yang bisa kalian lakukan juga yaitu mengatur di bagian pengaturan gitu, yang tadi saya sudah jelaskan gitu ya. Bagaimana cara yang terbaik gitu. Oke, gestur dan gerakan di sini. Usap turun dengan jari. Nah ini coba langsung pengaturan ya. Kita masuk ke pengaturan. Ini pengaturan lah. Silahkan diikuti aja berapa lamanya ini video. Di sini ada angkat untuk membangunkan. Silahkan diaktifkan. Beralih otomatis, balik untuk bisukan, gestur di udara, tekan terus dengan 3 jari untuk gambar layar. Biasa yang gini ya. Nah ini gestur layar mati sih saya pakai ya. Nah di sini on kan, ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar, kita aktifkan. Nah seperti itu, kita mengerti, ini aktifkan aja. Terus yang lainnya lewatilah, belum begitu penting karena ini kan seperti gini ya. Nah ketuk ini untuk mematikan tuh, angkat untuk membangunkan, angkat beralih otomatis premium, balik untuk bisukan panggilan. Gestur layar mati, ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Oke, seperti gini ya. Harusnya sih ini berfungsi, harusnya gitu kan. Oke. Harusnya sih berfungsi ya, harusnya gitu. Nah tadi kalau kita aktifkan itu kan seperti ini ya, kita ketuk 2 kali. Nah seperti itu ya, akan bangun. Nah bagaimana sih kalau misalnya ini pengen apa, jadi biar nggak dipencet ini, dipijit apa untuk mematikan layar ini, maka ada tipsnya ya. Ada yang bisa kalian lakukan. Kalau di sini nggak bisa tuh. Nah yaitu masuk ke pengaturan, lalu di pencarian kalian tinggal ketikkan matikan. Nah di sini lalu pilih di bagian kalau ini kan tadi kan ya, ketuk 2 kali untuk mematikan, membangunkan atau mematikan layar. Nah ini ada ketuk 2 kali untuk membangun atau mematikan layar. Di sini juga harus diaktifkan juga gitu. Klik ini. Nah nanti kalian pilih ini, ketuk 2 kali untuk mengunci. Seperti itu. Lalu nah seperti itu. Nanti kita akan contohkan seperti ini. Nah akan bangun kan. Nah seperti itu kan ya. Nah itu sih tipsnya ya. Nah oke, kita lanjut lagi ke tips selanjutnya ya. Masuk ke bagian pengaturan.
Lalu kalian masuk ke di sini masuk ke bagian baterai. Nah, di sini 55 ya, ini masih hemat nih. Ada ini mode hemat daya. Nah, di sini. Aktifkan pada tingkat daya baterai yang ditentukan, mode super hemat daya, mode hemat daya misalnya. Itu silakan kalian diatur aja di sini. Itu masih sesuai dengan kemauan kalian gitu kan. Seperti itu. Nah, di sini ada pengisian daya cerdas. Kalau saya sih kenapa hentikan pengisian daya pada 80%. Ini bisa kalian aktifkan ya. Gitu. Hentikan, tapi kalau saya tidak diaktifkan ya. Dikarenakan ada tips selanjutnya nih. Untuk HP ini aneh gitu kan. Kalau misalnya kalian ngisi daya baterai, ini harus 100% sampai ada notifikasi baterai penuh, baru dicabut. Nah, apabila muncul baterai penuh, ternyata itu awet loh gitu. Ternyata itu awet. Itu tipsnya tuh bagi kalian nih. Nah, ini ada mode ketiga, pengoptimalan siaga tidur, penggunaan baterai. Di sini ada ya. Nah, ini kalau yang dioptimalkan menurut saya ini ya ada yang sering dipakai. Jadi kalian masuk di sini. Masih di bagian baterai, lalu masuk ke pengaturan lainnya. Lalu masuk ke bagian optimalkan penggunaan baterai. Nah, pilih aplikasi yang sering kalian pakai, misalnya kita Facebook. Ini optimalkan otomatis. Lalu home ini memang gak dipakai. Yang ini Shopee mungkin optimalkan otomatis. Terus TikTok misalnya optimalkan otomatis. YouTube musik misalnya optimalkan otomatis. Nanti banyak lagi lah. Itu silahkan diatur sendiri. Cuman pengaturan di bagian optimalkan penggunaan baterai ini bisa menghemat baterai kalian. Begitu. Nah, itu tutorialnya ya. Pengisian daya cerdas silahkan itu diaktifkan, kalau saya sih enggak. Ini ada yang paling banyak nih. Seperti itu ya. Nah, itu sih tutorialnya. Selamat mencoba dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.